Hadirin kami persilakan duduk kembali. Diawali dengan laporan Menteri Perdagangan Bapak Satrio Budi Harjo Yudono. Hadirat yang kami muliakan, pertama-tama perkenankan kami mengucapkan perkenan tersebut sungguh merupakan kehormatan bagi kami dan bagi para penerima penghargaan Primaniarta tahun 1995 yang terdiri dari 24 orang penerima tingkat nasional dan kepada eksportir yang dinilai mempunyai prestasi terbaik dalam penetapan penerima penghargaan Primaniarta, yaitu pertama tahap nomor penetapan daftar calon penerima Primaniarta disusun berdasarkan data dari hasil pengolahan dokumen ekspor PIP yang diterima oleh Kami silakan CP Warna Tirta Abadi dari Semarang, Jawa Tengah. PT Naga Eka Murni dari Jakarta Pusat. CV Raja Wali Sakti, Jakarta. Dan PT Dharma Niaga, Jakarta. Kemudian kelompok eksportir menengah besar Purwakarta, PT Rempah Kencana, Nusa Tenggara Timur, PT Tunggal Agatis Indah Industries dari Provinsi Maluku, kemudian PT Alpha Kurnia Fish Enterprise dari Irian Jaya, dan terakhir PT Timika Jaya Nusantara. Yang paling berprestasi dalam meningkatkan ekspor non-migas di tiap-tiap provinsi. Tujuannya adalah untuk mendorong meningkatnya ekspor non-migas dan jumlah pelaku ekspor yang andal di setiap provinsi di tanah air kita ini. Di masa mendatang tidak ada jalan lain, kita harus meningkatkan ekspor non-migas. Sebab ekspor non-migas merupakan salah satu motor penggerak kegiatan ekonomi bangsa kita. Meningkatnya ekspor non-migas itu jelas akan memperlancar pembangunan. Untuk meningkatkan ekspor non-migas, kita harus meningkatkan daya saing komoditi kita di pasaran dunia. Untuk itu, kita harus mampu meningkatkan efisiensi dalam memproduksi komoditi. Malahan kita harus meningkatkan efisiensi perekonomian nasional kita secara keseluruhan. Pemerintah akan terus memberikan dorongan bagi bangkitnya prakarsa dan kreativitas masyarakat yang menjadi salah satu sumber terciptanya produk-produk baru dan efisiensi kerjanya. Di samping itu, pemerintah juga akan terus mendorong industri yang menghasilkan barang-barang ekspor. Pada awal pembangunan dahulu, kebanyakan industri kita memang diarahkan untuk menghasilkan barang-barang keperluan masyarakat kita, yang waktu itu masih kita impor.
Sekarang industri-industri yang telah lama tumbuh itu harus kita tingkatkan lagi kemampuannya agar menghasilkan barang-barang bermutu tinggi yang dapat kita ekspor. Upaya yang penting lainnya adalah membangun industri hulu sehingga bahan baku dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Pendek kata, kita harus membangun jaringan industri yang kukuh, mempunyai daya tahan dan efisien. Barang-barang yang kita hasilkan harus mampu bersaing di pasar dunia maupun di pasar dalam negeri. Hadirin sekalian, selama pembangunan jangka panjang yang pertama, ekspor non-migas kita meningkat dengan rata-rata 16,7% setahunnya, sedangkan nilai ekspor secara keseluruhan meningkat dengan 16% setahunnya. Perkembangan ini membesarkan hati kita. Dalam pada itu, ekspor produk hasil industri kita meningkat dengan pesat. Perkembangan ini memperkuat struktur ekspor non-migas kita. Sebaliknya, persentase ekspor hasil pertanian cenderung menurun. Hal ini juga merupakan tanda sedang berlangsungnya proses industrialisasi di tanah air kita. Melalui pembangunan, kita memang berusaha keras untuk mengubah masyarakat kita yang agraris menjadi masyarakat industri yang modern. Kita yakin bahwa masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan tidak bisa lain kecuali berupa masyarakat industri yang kuat dengan dukungan pertanian yang tangguh. Selama pembangunan jangka panjang yang pertama, kita juga telah memperluas pasar ekspor. Jumlah negara tujuan ekspor terus bertambah banyak. Pada awal tahun 80-an, sekitar 80% dari seluruh ekspor Indonesia diserap oleh pasar Jepang, Amerika, dan Singapura. Pada akhir pembangunan jangka panjang pertama yang lalu, ketiga pasar tersebut menyerap sekitar 55% dari seluruh ekspor kita, sedang sisanya menyebar ke negara-negara yang lain. Meskipun selama pembangunan jangka panjang ekspor non-migas telah berhasil kita tingkatkan, namun kita sama sekali tidak boleh mengendorkan kegiatan untuk terus mendorong ekspor non-migas itu. Sebaliknya malahan harus lebih kita lipat gandakan lagi. Peningkatan ekspor non-migas harus mendapatkan perhatian kita yang sebesar-besarnya. Departemen-departemen dan instansi-instansi yang bersangkutan, pemerintah daerah, dan kalangan dunia usaha harus bekerja sama bahu-membahu dan terkoordinasi. Saya ingin mengulangi lagi ajaan yang pernah saya serukan beberapa tahun yang lalu. Peningkatan ekspor non-migas ini harus menjadi perjuangan mati-matian. Nilai ekspor non-migas kita memang naik. Di lain pihak, akhir-akhir ini nilai impor kita juga bertambah besar. Sebagian besar impor itu berupa bahan baku untuk industri dalam negeri. Ini berarti dunia industri kita bergerak dinamis. Tetapi hasil industri itu digunakan untuk keperluan masyarakat kita. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat kita bertambah besar. Karena itu tidak bisa lain, kita harus meningkatkan lagi ekspor non-migas kita agar ekonomi nasional kita berkembang sehat dan kuat. Pengalaman kita selama ini telah memberikan bekal kepada kita semua mengenai apa yang seharusnya kita lakukan untuk lebih meningkatkan lagi ekspor non-migas itu. Di lain pihak, semua hambatannya perlu kita teliti secara cermat dan kita atasi bersama. Sedangkan hal-hal yang dapat memperkuat daya saing barang-barang kita di pasar dunia perlu kita tingkatkan. Pengusaha-pengusaha kita yang besar, yang menengah maupun yang kecil makin banyak berpengalaman dalam ekspor non-migas ini. Pengalaman itu sungguh berharga, baik suka maupun dukanya, baik keberhasilan maupun kesulitan-kesulitannya. Segala sesuatu mengenai ekspor non-migas ini adalah hal baru bagi kita. Karena itu kita harus terus-menerus saling belajar dan memperbaiki diri. Saya ajak agar para eksportir yang berhasil, yang hari ini mendapatkan penghargaan, meneruskan pengalamannya itu kepada rekan-rekan eksportir yang lain. Saudara-saudara sekalian, memasuki pembangunan jangka panjang yang kedua, tantangan yang kita hadapi dalam upaya meningkatkan ekspor non-migas bertambah banyak.
dunia bergerak makin cepat menuju ke arah ekonomi terbuka dan perdagangan bebas. Persaingan antar bangsa makin ketat. Dalam suasana yang demikian itu, kita berusaha secara aktif ikut menata perdagangan internasional. Kita berjuang agar tatanan perdagangan internasional makin bebas dari hambatan tarif dan non-tarif. Kita ikut memperjuangkan agar perdagangan dilakukan berdasarkan aturan main yang jelas dan adil, serta persaingan yang wajar atas dasar saling memberikan keuntungan. Sikap dasar inilah yang kita bawa dalam forum ASEAN, WTO, dan APEC. Kita percaya bahwa dengan perdagangan bebas tanpa hambatan yang dibuat-buat, maka dunia akan menikmati laju pertumbuhan perdagangan yang cukup tinggi, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan dunia. Kita menyadari benar bahwa perdagangan dunia yang lebih bebas akan menimbulkan lebih banyak tantangan-tantangan. Dengan pasar yang lebih terbuka, berarti peluang yang lebih luas bagi kita, tetapi sekaligus juga merupakan peluang bagi bangsa-bangsa lain. Suasana itu telah mulai kita rasakan selama tahun-tahun terakhir ini. Nilai ekspor non-migas kita memang terus naik, namun laju pertumbuhannya menurun. Pada tahun 92, laju pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 27%, sedangkan pada tahun 93 turun menjadi 16%, dan pada tahun 94 menurun lagi menjadi 12%. Hal ini terutama disebabkan oleh tajamnya persaingan di pasar dunia dan bukan karena melesunya permintaan dunia. Selama Januari-Agustus tahun ini, laju pertumbuhan ekspor itu dapat kita naikkan lagi menjadi 14%. Namun, bersamaan dengan itu, laju pertumbuhan impor kita juga bertambah besar dan persaingan bertambah ketat pula. Dalam perkembangan dunia yang demikian tadi, kita gembira menyaksikan makin banyaknya pengusaha kita yang mampu bersaing di pasar dunia. Saya minta agar seluruh jajaran pemerintahan di pusat maupun di daerah terus membantu para pengusaha kita agar bertambah tinggi daya saingnya. Secara bersama-sama kita juga harus memantapkan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi kita, khususnya untuk memberikan ketenangan dan kepastian usaha. Kita harus terus melanjutkan usaha agar para pengusaha merasakan bahwa berusaha di Indonesia relatif lebih murah daripada berusaha di tempat lain, tanpa mengurangi hak dan kesejahteraan para pekerja. Untuk itu kita harus memangkas semua hambatan dan meniadakan pungutan yang tidak ada sangkut pautnya dengan produksi itu. Dalam suasana keterbukaan ekonomi dunia sekarang ini, para pengusaha kita perlu memikirkan sungguh-sungguh kemungkinan menanamkan modal di luar negeri dan bekerja sama dengan dunia usaha di luar negeri untuk menjamin jalur-jalur pemasaran ekspor non-migas kita. Sementara itu, peningkatan ekspor non-migas jelas memerlukan peningkatan sumber daya manusia, baik kemampuannya, keahliannya, keterampilannya, sikapnya maupun tekadnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini harus kita lakukan terus-menerus. Dengan kata lain, dari sekarang kita harus membina kader-kader kita. Saudara-saudara semua, para penerima penghargaan Prima Niyarta tahun 1995 ini telah menunjukkan kemampuannya dalam kegiatan ekspor non-migas. Kegiatan saudara-saudara telah memberikan sumbangan yang penting bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan bangsa kita. Karena itu saya sampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada saudara-saudara semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada setiap usaha kita dalam melanjutkan pembangunan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerima penghargaan Prima Niyarta. Dan untuk bapak-bapak para undangan, kami silakan untuk langsung menuju ruang ramah tamu.